Ini kan masih pagi banget. Mungkin nanti di kantor aku coba cross check lagi aja. Eh, Karena kan hari ini ada jadwal interview. Mungkin aku bisa langsung cari pagi aja nanti. Oh ya, bentar. Bukannya kemarin aku sempat lihat di daftar nama itu ada nama Mas Bagas ya? Iya. Kemarin juga aku sempat tanya sama Pak Gita kan, terus Pak Gita mengiyakan itu. Kira-kira dia udah datang belum ya? Gimana ya caranya buat aku biar bisa ngobrol sama Mas Bagas? Karena kan secara dia nggak tahu kalau aku pemilik kantor di tempat dia ngelamar kerja. Tapi kayaknya masih belum datang deh. Karena kan ini masih pagi banget. Sedangkan jadwal interview nanti masih jam 8. Gimana ya? Aku khawatir kalau sampai nanti dia ketemu aku dan nggak sengaja tahu kalau kantor ini milik aku, otomatis dia pasti nggak akan mau untuk kerja di sini. Aku juga nggak tahu dia masih benci kah atau dia masih kesel sama aku. Rasanya aku pengen ngobrol sama dia. Iya, mumpung ini kesempatan aku, karena dia nggak tahu kalau kantor ini milik aku. Tapi gimana ya? Harus pakai cara apa? Mobil. Gimana kalau aku pura-pura bahwa mobil aku ini mogok? Siapa tahu dia bakal bantuin aku. Ya udah, coba. Alhamdulillah. Sekarang aku udah dapat jadwal interview kerja. Aku berharap bisa kerja di kantor besar itu. Boro-boro mikirin nikah, mikirin kerjaan aja udah seperti ini. Apalagi nanti kalau udah nikah, kalau udah punya tanggungan, jadi kepala rumah tangga, terus gak punya kerjaan. Sekarang masih belum ada keluarga, tapi pusingnya udah minta ampun gara-gara gak ada kerjaan. Aku berharap aku bisa membahagiakan kedua orang tua aku. Karena dia nyekolahin aku, biaya kan juga besar. Kalau misalkan aku gak jadi orang yang sukses, mereka pasti kecewa, mereka pasti sedih. Ya udah deh, sekarang hanya bermodal semangat, tekad, dan bismillah. Aku semoga bisa masuk di kantor itu dan interviewnya bentar lagi berjalan dengan lancar. Udah beres. Jadi aku tinggal tunggu aja nih. Tapi dia lewat. Itu dia. Mas. Sinta, kamu ngapain di sini, Sin? Aku mau ngelamar kerja. Mau lamar kerja? Oh, kebetulan banget ya. Aku sekarang juga ada jadwal interview kerja. Oh iya. Terus kenapa masih di sini? Kebetulan aku lagi bawa mobil nih. Terus mobil aku mogok. Aku nggak sengaja kok ngeliat kamu di sini, makanya aku panggil kamu. Ini mobil kamu? Iya. Coba deh, aku lihat. Ini mobil kamu? Iya. Mobilnya keren banget. Mau bantu, dia bisa ngobrol sama aku. Mobil kamu keren banget, Sin. Mobil ini pinjam. Oh, pinjam? Pinjam. Aku kira punya kamu. Aku dari dulu punya cita-cita, punya impian, pengen punya mobil kayak gini. Keren banget ya mobilnya. Ya walaupun agak kotor. Iya, kan aku baru pinjam hari ini. Oh ya, mau bantu nggak? Atau kamu paham
mesin. Ya udah, Coba deh, aku kamu cek coba dulu dulu deh. ya. Duh, Sin, tapi aku lupa. Lupa apa? Hmm, aku kan harus buru-buru karena sekarang jadwal aku interview kerja. Duh, kalau telat aku bisa habis nih dari kerjaan. Gimana ya? Oke, gini. Kamu tenang aja, nanti kan aku juga bakal bisa bantu kamu. Oh, gini aja deh. Gak apa-apa, mungkin bosnya nanti bisa baik. Aku boleh kamu anterin pakai mobil kamu nggak? Iya, kalau bisa nyala ya nggak apa-apa, aku anterin kamu. Nanti kalau misalkan telat, kamu yang jelasin. Kalau misalkan aku habis nolongin kamu. Udah, Oke? kamu tenang aja. Aku yakin 1000% kamu pasti bakal keterima. Sekarang bantuin aku dulu. Gimana? Coba deh aku cek-cek dulu. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu udah menikah? Belum, Sin. Emang kenapa kamu nggak menikah? Masih belum ada calon dan juga masih mikirin soal kerjaan. Oh, bukan karena kamu masih belum bisa move on ya? Belum bisa move on. Enggak, aku salah dengar kamu. Tapi ngomong-ngomong, pekerjaan kamu yang kemarin kenapa? Aku kerja cuma sebentar, belum dapat gaji. Aku dipecat, katanya gajinya hangus. Udah gak tahu lagi perusahaan apa yang modelannya begitu. Masa aku kerja, kalau aku berhenti dari kerjaan dia, aku katanya gak boleh kerja sama orang lain. Kan stres yang punya. Malah ditandatanganin kontrak. Tiba-tiba aku gak boleh mengerjakan sesuatu kerjaan yang sama. Dan aku gak dibayar. Ya anggapannya kan aku ya ditahan lah. Aku gak mau begitu, aku gak peduli. Sin, ntar deh. Kayaknya mobilnya gak apa-apa deh. Coba deh. Coba dulu ya. Iya, coba deh kamu cek dulu lagi aja. Masih belum selesai kok. Aduh, mampus. Ini masih belum banyak lagi yang perlu aku tanyain. Alasan apa nih? Cari alasan dari alasan. Nyala ya? Ini mobilnya gak apa-apa kok. Tadi pas aku pakai tuh nggak nyala. Iya, mungkin tangan kamu hebat kali. Yes, akhirnya nyala. Makasih ya. Atau jangan-jangan mobilnya cuma kurang diservis aja. Mungkin ya, soalnya aku nggak terlalu paham mesin gitu. Tadi aku nggak sengaja ketemu kamu. Aku happy banget karena kamu udah bisa bantu aku. Ya aku juga seneng sama kamu, Sin. Tapi kayaknya kalau naik mobil aku kelamaan deh. Kayaknya aku harus buru-buru buat langsung jalan aja. Lain kali Bisa bareng aku aja. Aku kan bakal bantu kamu buat ngomong sama pihak kantor. udahlah, gampang kalau soal itu. Kalau memang ini rezeki aku pasti bakalan keterima. Tapi kalau memang ini bukan rezeki aku harus cari kerjaan lain. Yang terpenting sekarang kamu kan juga ada jadwal buat interview juga kan? Kamu juga gak telat. Kalau aku mah laki-laki gampang, bisa cari yang lain. Kalau kamu sampai telat, kamu bakalan susah buat beli make up dan lain sebagainya. Suami kamu mana? Aku belum punya suami. Oh, belum punya suami. Ya udah deh, kalau begitu aku duluan ya. Soalnya buru-buru. Iya. Sosmed kamu masih tetap kan? Masih tetap. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Aduh. Ya ampun. Aduh, hati aku kayaknya meleleh deh. Happy banget ketemu sama dia hari ini. Rasanya kayak berbunga-bunga. Tapi kayaknya aku harus langsung ke kantor aja deh. Karena kan aku udah lama banget tuh nggak kesana. Mungkin aku bisa langsung ketemu sama Pak Gita juga. Karena kan aku masih belum banyak tahu karyawan-karyawan baru yang ada di kantor yang Pak Gita pegang. Aku udah lama banget nggak kesana. Ya, mungkin juga kemarin kan Pak Gita udah resettle pergantian karyawan-karyawan tuh. Jadi mungkin
mungkin aku juga bisa perkenalan di sana. Nanti aku kasih tahu Mas Bagas. Iya, berangkat sekarang. Aduh, emosi banget aku hari ini. Masa cuma gara-gara telat beberapa menit udah langsung marah-marah kayak orang yang mau makan. Mbak, minta maaf Mbak. Saya lagi buru-buru Mbak, saya ada jadwal interview kerja. Ini di kantor depan. Maaf ya Mbak. Minta maaf. Kamu nggak Yaudah, Mbak, ngeliat. saya duluan, Mbak. Mau kemana? Main kabur aja. Kamu nggak bisa ngelihat orang segede ini terus kamu nabrak tas aku yang mahal ini. Mohon maaf Mbak, Jalan itu pakai mata. saya kira gentong. Maksud saya kira intinya saya gak kelihatan Mbak. Kamu ngeselin banget ya jadi orang kita kenal aja nggak. Kenapa? Kamu mau masuk ke kantor ini? Iya, saya ada jadwal interview kerja Mbak. Interview? Nggak usah masuk. Kok gak usah masuk Mbak? Ya iyalah, kamu itu udah nggak kira diterima di sini. Kamu tahu nggak saya ini siapa? Saya di sini ini adalah calon manajer. Mbak, udah telat Mbak. Ya udah, makanya pulang aja, nggak usah masuk ke dalam. Kamu udah nggak penting, kamu nggak bakalan diterima di sini. Di sini ya, perlu kamu tahu. Tadi saya ketemu sama atasan di sini kalau saya itu bakal diterima jadi calon manajer di sini. Jadi minta tolong sama kamu kan masih mau interview. Ya udah kamu pergi aja, pulang aja, nggak penting juga kan, udah nggak diterima juga, cari aja tempat kerja yang lain. Atau jangan-jangan Mbak ini pelamar kerja juga ya? Oh enggak dong, udah mau jadi calon manajer, bentar lagi udah dilantik jadi manajer. Lihat aja penampilan aku, udah pakai jas kayak gini, udah rapi. Kamu cuma pakai apa? Pakai kemeja doang. Berarti Mbak udah masuk? Udah dong, udah masuk dari tadi, makanya ini di sini nungguin bosnya. Bentar lagi kan masuk, ada meeting jam 10-an. Jadi kamu nggak usah deh datang-datang ke sini lagi. Minta tolong ya, nggak usah. Tapi kan saya bukan ngelamar buat jadi manajer Mbak. Ya, mau jadi apapun. Sekalipun kamu nggak mau ngelamar, nanti kan yang mau jadi manajer aku. Terus kamu bawahan aku. Kamu bakal aku pecat. Saya minta maaf Mbak, soal saya nabrak tasnya Mbak. Saya butuh kerjaan banget Mbak. Ya udah cari aja tempat yang lain. Kamu udah nggak diterima kerja di sini. Saya sebagai calon manajer di sini tidak menerima kamu sebagai karyawan yang kerja di sini. Paham? Tapi Mbak masa tega sih? Ya tega dong, harus tega jadi orang. Suruh siapa kamu nabrak-nabrak tas semahal ini? Iya. Udah pergi. Apa masih di sini? Saya mau kerja apa Mbak? Ya udah jadi apa? Kuli bangunan kayak jadi kuli panggul kayak apa? Banyak tuh yang cocok buat kamu. Kamu nggak pantas kerja di kantor. Lagian kan saya cuma telat berapa menit. Telat berapa menit? Di sini punya peraturan juga ya. Telat 1 detik aja itu ada hukumannya. Main telat-telat aja. Udah kamu nggak diterima di sini. Tapi Mbak kan masih belum lihat kinerja saya. Kalau Mbak jadi manajer nih, saya bisa nanti bantuin semua pekerjaan Mbak. Nggak butuh. Saya nggak butuh kinerja kamu. Banyak yang lainnya lebih bagus kinerjanya daripada kamu. Mungkin kalau Mbak bisa mempertimbangkan. Enggak. Saya bisa lebih bagus kalau dari yang lain. Nggak mau. Aku nggak mau kamu jadi karyawan aku. Mending kamu pergi aja, pulang aja. Kamu tidur di rumah, bermimpi. Habis itu kamu cari kerjaan yang lain aja. Jangan kerja di kantor di sini karena kantor di sini nih cuma cocoknya buat aku aja sama karyawan yang lain. Kamu ini nggak pantas, apalagi kamu penampilannya cuma kayak gini doang. Jadi saya beneran ditolak? Iya ditolak. Daripada kamu masuk ke dalam nanti kamu tambah dimarah-marahin, mending kan di sini aja. Udah sana pulang. Ngapain masih di sini? Padahal dari kemarin saya udah bermimpi pengen kerja di kantor bagus kayak gini Mbak. Masa cuma gara-gara saya telat sedikit sama gara-gara saya nabrak tas Mbak ini. Saya gak terima kerja di kantor ini Mbak. Iya, kamu bisa dengerin omongan saya berkali-kali nggak dari tadi? Kamu udah nggak diterima di sini, jadi buat apa kamu masih stay di sini, masih mau ke dalam ke sana? Itu nggak bisa sudah. Karena apa? Nanti saya bakal jadi manajer kamu, atasan kamu. Sekarang aja kamu kayak gini sikapnya, apalagi nanti kalau sudah jadi karyawanku. Lebih baik kamu angkat kaki dari sini, pulang ke rumahnya, bermimpi juga di sana. Tidur lagi ya, oke? Paham nggak? Paham nggak sih? Paham Mbak. Ya udah pulang. Hari yang apa sih hari ini? Ketemu sama kakak dimarahin karena telat, ketemu sama orang yang nggak jelas nabrak tas aku.
Untungnya tas aku nggak apa-apa ya, meskipun tas murah sih nggak apa-apa. Lagian siapa sih yang mau nyaingin aku? Ngapain dia mau interview kerja juga di sini? Nggak jelas banget. Cuman gara-gara aku telat berapa menit, aku tolak. Dan cuman gara-gara aku nyenggol tas mbak itu, aku juga dicaci maki. Semua karena aku nolongin Sinta tadi. Tapi kenapa aku harus nyalain Sinta? Mungkin Tuhan lagi menyiapkan rencana yang lebih indah buat aku. Karena kalau misalkan aku keterima, mungkin aku bakalan dapat jabatan yang rendah, gajinya juga kecil. Aku harus positive thinking dan berhusnudon. Tapi kayaknya aku sayang banget kalau misalkan aku gak nyoba buat masuk dulu. Aku kan barusan langsung pergi. Apa mending aku coba buat masuk ke kantor itu. Apapun yang terjadi, mau aku ditolak ataupun dimarahin, aku harus terima aja. Kalau misalkan aku langsung nyerah begini, siapa tahu orang yang tadi cuman mau ngelamar kerja juga di sana, mau interview juga di sana, sama kayak aku, dan dia takut bersaing sama aku, akhirnya dia bilang calon manajer. Bisa jadi kan, aku nggak kenal sama dia. Kalau dia dari omongannya sih kayak bukan orang kantoran, celometan, cerewet banget. Kayaknya aku harus balik lagi deh. Balik lagi nggak balik. Ya udah, aku balik aja. Ini Sinta kemana sih? Tadi udah aku wanti-wanti untuk segera masuk ke dalam kantor. Karena meeting udah mau dimulai. Kamu siapa? Hah? Seenaknya nyelonong masuk ke kantor orang. Hah? Bapak siapa? Saya di sini adalah HRD, ya. Kamu ada kepentingan siapa? Dengan siapa di sini? Hah? HRD. Oh, berarti itu. Au. Kakak itu mulai tadi nyuruh kamu masuk ke ruangan meeting, ya. Tapi kenapa kamu nggak masuk-masuk? Hah? Nih, Emang dia siapa? dia mau ngelamar kerja juga di sini. Kak, makanya tadi aku usir di depan. Kalau dia nyelonong masuk, Kamu tahu nggak? Interview mau dimulai jam berapa? jam 10, Sekarang udah jam berapa? jam 11. Kamu udah telat, ya? Iya, saya minta maaf Pak karena tadi saya sempat diajakin ngobrol sama Mbak ini. Enggak, Kak. Percaya adik atau dia? Ya udah deh, bodo amat ya. Sekarang saya minta sama kamu pergi dari kantor ini ya. Karena saya itu tidak suka sama calon karyawan yang tidak pernah menghargai waktu. Dengar? Betul, saya bicara dengan Bapak Romi, kakak dari Mbak yang ada di sebelah saya. Udah, kamu sekarang masuk karena meeting udah dimulai ya. Nggak mau, dia harus pergi dulu. Ya udah, ini biar jadi urusan kakak. Dia bakalan kakak usir lagi. Ya udah, usir bareng aja, Kak. Siapapun yang ada di sini nggak akan bisa ngusir saya. Pak, silakan Pak. Apa? Kenapa? Nggak bisa ngusir? Bisa dong. Kakak harus bisa Kak, usir dia Kak. Kamu itu cuman calon karyawan di sini. Dan aku adalah karyawan di sini. HRD pula. Sini. Saya keluar. Stop nggak? Ini apa-apaan sih kalian? Banget cuma dipegang kayak gitu, udah kesakitan dia, Kak. Saya tuh nggak mau mempunyai karyawan kayak kamu di sini, ya. Mending kamu nggak usah injakin kaki kamu di kantor ini, ya. Nanti kalau kamu semisal kerja di kantor ini, mau jadi apa kantor ini? Hah? Kamu itu nggak bakalan pernah memajukan kantor ini. Yang ada kamu itu bakalan membangkrutkan kantor ini, ya. Betul. Karena orang-orang kayak kamu, orang-orang cerdas kayak kamu itu bakalan memanipulasi kantor ini, ya. Dan kamu bakalan terus-terusan korupsi di kantor ini. Pastinya itu. Hah? Ini Bapak gimana sih Pak? Saya di sini baru mau interview kerja kan. Terus ngapain Bapak ngomongin soal korupsi? Sama saya yang baru mau ngelamar kerja. Ini aku yang mau jelasin, Kak. Ya udah, kamu aja deh yang jelasin. Kakakku kenapa dia nggak pengen ada karyawan baru, atau kamu kan masih mau interview di dalam. Dia nggak mau adik kesayangannya ini ada saingan. Karena apa? Aku sebagai adiknya ini sudah mau jadi calon manajer di sini. Jadi minta tolong sama mbaknya yang berharap mau kerja di sini, lebih baik Mbak pulang aja. Masa Kak, dia itu kesini bawa mobil mewah, mobil sport, tapi dia masih mau ngelamar kerja di sini. Kan
logika ya kak, kalau emang dia punya mobil mewah beneran kan dia nggak bakal jadi karyawan di sini dong, pastinya dia punya perusahaan sendiri dong, iya kan? Iya, justru kalau kalian udah punya pemikiran ke sana, terus ngapain kalian masih ngusir saya? Bentar deh. Ah. Mobil mewah. Iya tuh, lihat di depan tuh, warna hitam. Yang warna hitam Nggak itu. perlu banyak bicara. Sekarang saya minta pertemuan saya dengan Pak Gita. Pak Gita ada dalam kan? Kamu itu nggak punya berhak untuk bertemu sama Pak Gita, ya. Yang mempunyai berhak bertemu sama Pak Gita itu adalah adik aku, ya. Dengar, dia itu adalah calon manajer. Emang kamu nggak bilang kalau kamu itu adalah calon manajer di Dari sini? tadi udah kasih tahu loh kak, kalau aku ini di sini bakal jadi manajer. Udahlah, ya. Aku tegaskan kepada kamu, kamu itu nggak bakalan keterima kerja di kantor ini, ya. Iya, nggak masalah kok kalau memang saya nggak akan keterima untuk bekerja di sini. Yang penting saya bisa ketemu dengan Pak Gita. Karena kalian mau tahu nggak apa alasan saya untuk ketemu sama Pak Gita? Emang gua ada Pak Gita? Mau goda Pak Gita? Oh, wanita murahan. Nah iya, dia bakalan masuk ke hidupnya Pak Gita, goda-goda Pak Gita biar dia keterima kerja di sini kak. Tapi Itu mainnya. Tapi tenang aja, adikku tersayang. Nanti kakak itu bakalan mati-matian supaya kamu itu bisa menjadi seorang manajer di sini, ya. Harus dong, ngapain wanita kayak gini jadi manajer atau karyawan di sini? Lebih baik kamu pulang aja sana, ngapain masih di sini? Wah, jadi gini ya, lebih tepatnya saya ingin bertemu sama Pak Gita karena saya mau ngusir kalian berdua dari kantor. Kamu siapa lagi? Hah? Itu kak, dia juga mau ngelamar kerja di sini. Udah tadi saya usir, ngapain masih ke sini? Bisa jangan tunjuk-tunjuk nggak? Eh, Kalian tuh nggak berhak ngomong kayak gitu. Ini Kamu lengkap. di sini? Kamu ngelamar kerja di sini juga? Saling kenal. Ceritanya panjang. Oh, jadi yang kamu tadi bilang mau ngelamar kerja di sini. Ini lengkap banget ya. Pak. Orang miskin sama orang nggak berguna ada di kantor kita, Dek. Pak, saya mohon maaf nih sebelumnya sama Ibu. Kalau memang benar Ibu calon manajer di sini dan Bapak juga orang penting di sini, saya gak jadi buat kerja di sini. Ya, Pergi aja sana. saya memang butuh kerjaan, tapi kalau atasannya kayak kalian berdua, saya mending jadi tukang becak. Kalau kamu memang mau pergi dari kantor ini, pergi aja sana. Hah? Aku itu nggak butuh karyawan seperti kamu. Dengar. Dan perlu kamu tahu ya, aku ini adalah HRD di sini. Keterlaluan ya kalian ya. Kalian nggak sadar kalau ini masih di area kantor. Saya bisa tuntut kamu lah, saya bisa laporin kamu. Tuntut aja. Emang kenapa kalau ini daerah kantor? Kamu tahu nggak? Selain Pak Gita yang berkuasa di kantor ini, saya juga berkuasa di kantor ini. Nggak ada sejarahnya. Seorang HRD di kantor bisa berkuasa tau nggak sih? Itu berlaku di kantor ini, ya. Semua karyawan yang ada di sini itu takut pada saya. Minta maaf nggak? Kalau sampai kamu nggak mau minta maaf, saya akan kasih hukuman sama kamu. Hukuman? Emang kamu siapa? Hah? Kamu Pak polisi? Bukan kan? Kamu bilang begitu sih, dia yang berkuasa di sini. Nanti saya ribet sih. Udah, mending kita pergi aja. Tunjuk juga. Bisa stop nggak? Udah kak, Pergi aja. kita nggak usah ngeladenin orang nggak penting kayak mereka. Mereka itu kan pengen banget ya kerja di kantornya kakak. Ya udah, lebih baik mereka usir aja dari sini. Udah pergi Itu sana. betul sih, Dek. Kita mau panggilin satpam di dalam. Gini ya Mbak, saya perlu bilang Ibu lagi deh. Kayaknya orang seperti kalian berdua emang gak pantas buat dihargai, tau nggak? Biarin, kenapa? Suka menindas orang miskin. Biarin. Udah lebih baik sekarang kita masuk aja ke dalam. Ngapain mau Ah, masuk? Kalau Saya kamu mau ketemu yang namanya Pak Gita. kalau kamu tetap mau masuk ke dalam kantor, aku bakalan usir kamu secara paksa. Dengar nggak? Kalian berdua. Gak usah bentak-bentak begitu. Emang kenapa? Saya sebenarnya nggak takut. Cuman saya ngehargai karena kalian berdua orang penting di sini. Ya Cuman kalau kalian berdua nggak bisa ngehargai orang lain, buat apa saya ngehargai orang lain? Ngehargain? Hah? Ngehargain kayak orang kayak kalian? Hah? Kalian boleh sekarang ketawa-ketawa dan menghina kita berdua. Tapi lihat aja, sampai kapan kalian bisa menindas orang kayak gini? Mbak, di sini kita nggak menindas ya. Di sini kita ngasih tahu sama kalian kalau kalian itu nggak bakal jadi karyawan di sini. Emang kalian punya hak apa sih? Dari tadi udah dikasih tahu ini punya hak, kakak saya ini punya hak, kok masih aja nanya terus. Karena ya, sebagai Kak? HRD dan calon manajer. Ya, Calon. Kamu tahu nggak? Hah? Arti dari HRD? Hah? Kekuasaan seorang HRD. Dia yang berhak untuk menerima karyawan masuk keluarnya dari kantor ini. Dengar kan? Saya bingung harus berkata apa lagi. Ya kalau bingung pulang aja tidur. Ya enggak, heran aja kenapa ada orang yang modelnya seperti kalian berdua ya kerja di kantor semoga ini. Ya berarti kita ini orang Makan- pinter dong. Iya dong. Makan gaji buta kali. Saya juga kecewa tau gak sih? Kantor semewah ini dihuni sama orang-orang kayak kalian berdua. Ya udah, lagian kamu juga yang kecewa, kita nggak kecewa kok. Yang Sekarang panggil ya Pak Gita, biar semuanya lurus. Atau enggak, saya bakal masuk ke dalam. Babu, kamu itu siapa nyuruh-nyuruh saya untuk panggil Pak Gita? Hah? Dari tadi saya sudah sabar ngobrol. Pak Gita, Ada apa?
Pak, saya kan sudah bilang tadi Pak, kalau karyawan yang datangnya telat bakalan saya usir Pak. Dan mereka berdua ini sudah telat 2 jam Pak. Tidak ada salahnya kalau saya ngusir mereka berdua Pak. Kamu bilang telat sama siapa? Mereka berdua kan dia calon interview yang baru Pak. Kita tolong jelaskan sama saya, siapa mereka berdua? Saya kan udah bilang sama kamu. Bisa stop nggak? Ini petugas interview, Bu. Pak, kenapa formal kayak gini Ini Pak? masih belum masuk, ini peserta. Jadi yang bisa menentuin untuk menerima peserta itu Mas Romi, Bu. Berarti benar kan? Tuh kan? Kalian berdua itu tong kosong nyaring bunyi, tau nggak sih? Dari tadi kalian menghina Mas Bagas, sedangkan kalian di sini nggak ada apa-apanya, tau nggak sih? Ya, emang kamu siapa soal-soal ngomong kayak gitu? Bu Sinta, ini pimpinan kita, Rom. Maksudnya Pak Gita? Pimpinan gimana Pak? Iya, Mas, ini pimpinan saya di sini, Mas. Pak, kita tahu nggak? Orang ini bilang bahwa dia jauh lebih berhak daripada saya untuk mengurus kantor ini. Pak, kan saya nggak tahu kan pimpinan kita sekarang lagi nyamar jadi seorang karyawan Pak, calon interview Pak. Kan saya nggak tahu Pak, kan tapi saya udah bilang tadi sama Pak Gita, kalau ada calon karyawan yang datangnya telat bahkan saya usir Pak. Udahlah, kamu nggak perlu banyak alasan. Sekarang saya nggak mau tahu Pak Gita. Saya nggak mau ada orang-orang seperti mereka berdua berada di kantor saya. Oh. Jangan mentang-mentang saya nggak pernah datang ke sini ya Pak. Terus kantor saya dibuat seenaknya. Bu, saya melakukan ini seolah-olah saya melindungi kantor ini Bu. Melindungi kantor. Kalau melindungin bukan berarti harus ngebela orang ini. Kamu diem. Kenapa? Kamu mau masukin perempuan ini? Katanya calon manajer Pak. Saya Bukan, Mas. adiknya. Ya, meskipun adik Pak Romi dengan senaknya kayak gitu dong. Gimana sih kamu, Rom? Iya Pak. Tapi kan saya udah bilang, dari orang yang memang benar-benar bisa kerja. Ya adik saya sudah bisa kerja Pak. Kan dia udah dewasa Pak. Gak bisa Pak. Sin, gak bisa, dia gak bisa kerja. Mending kamu pecat aja orang itu Sin. Kamu jangan jadi kompor. Emang kenapa? Sekarang dia punya hak untuk berbicara. Karena saya akan jadikan dia orang paling penting di kantor ini. Hah? Dan untuk kalian berdua, saya nggak mau tahu Pak Gita. Secepatnya usir mereka berdua dan kalau perlu jangan pernah mereka untuk injakan kaki di kantor ini. Saya bakal pecat. Ya, Bu. Udah denger sendiri, Rom. Ya, Bu, Jadi kamu sekarang udah terakhir kerja di sini. Ya penting kamu pergi dari sini. Dan surat pemecatannya bakalan aku antri nanti. Nah, kalau udah sekarang terakhir kerja, ngapain mesti di sini? Tapi Bu, Ya udah pergi. Saya nggak mau lihat muka-muka kalian berdua di sini. permisi. Pak Gita gimana bisa jadi kayak gini sih Pak? Untung aja saya datang ke sini dan menyamar jadi calon interview untuk mendeketin Mas Bagas. Saya juga. Lebih aku. Maksudnya sih? Aduh, sebenarnya emang aku sengaja sih Mas ngikutin kamu. Dan aku tahu kalau emang hari ini jadwal interview kamu. Jadi aku pura-pura aja ngomong sama kamu kalau aku bakal ikut interview. Padahal aku pemilik kantor ini. Jadi maksud kamu suka sama aku? Sebetulnya ya, cuman aku Tapi- takut kalau kamu ngerasa minder aja karena aku pemilik kantor di tempat kamu mau ngelamar interview. Tapi kan aku bukan siapa-siapa. Masa kamu mau sama orang yang masih pengangguran kayak aku? Tapi kan sebelumnya kita udah pernah kenal. Jadi aku tahu kamu siapa dan kamu orangnya seperti apa. Mungkin Pak Gita bisa tunggu di ruangan aja Pak, karena ada hal penting yang mau saya obrolin sama Pak Gita juga. Iya, Bu. Yaudah, terima kasih Pak Gita. Jadi gimana? Aku ngerasa kalau aku bersalah banget karena tadi udah. Enggak, kamu gak bersalah kok. Justru aku yang gak enak sama kamu. Kalau seandainya kamu tadi ikut aku, mungkin kamu gak akan diperlakukan seperti itu sama orang lain. Iya. Mungkin ini udah jalannya sih. Kamu mau maafin aku nggak? Aku maafin kok. Misal, aku terima di kantor ini. Kamu tenang aja. Kamu nggak perlu khawatir buat cari kerjaan lagi. Aku bakal jadikan kamu orang terpenting di kantor ini. Ya kalau perlu kamu bisa menggantikan posisi Pak Gita nantinya. Serius? Serius, karena aku tahu skill kamu seperti apa. Kamu mau masuk ke dalam? Pengen tahu kantornya? Ya udah, yuk, aku ajakin.